Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan, keselamatan, dan keberkahan selalu menyertai kita semuanya. Bertemu lagi dalam pembelajaran online pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti akan memberikan sesuatu yang manfaat tentunya. Pada kali ini kita akan membahas tentang evaluasi pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama, agar kita memahami tentang pengertian evaluasi pembelajaran. Yang kedua, tujuan evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, fungsi evaluasi pembelajaran. Yang keempat, prinsip evaluasi pembelajaran. Yang kelima, jenis evaluasi pembelajaran. Dan yang keenam adalah tips melakukan evaluasi pembelajaran atau tinjauan ulang. Evaluasi adalah proses dalam mendapatkan informasi secara menyeluruh serta berkesinambungan mengenai proses serta hasil dari sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, yang nantinya dapat dijadikan sebagai dasar dalam penentuan lebih lanjut. Pembelajaran adalah kegiatan yang disengaja sadar oleh peserta didik dengan arahan, bimbingan, atau bantuan dari pendidik untuk memperoleh suatu perubahan. Perubahan yang diharapkan meliputi perubahan pada aspek kognitif, pengetahuan, afektif, sikap dan tingkah laku, dan psikomotorik, yakni keterampilan. Berdasarkan pengertian evaluasi dan pembelajaran di atas, maka makna dari evaluasi pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis, berkelanjutan, dan menyeluruh dalam rangka pengendalian, penetapan berbagai kegiatan dan komponen pembelajaran berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu. Tujuan dari evaluasi pembelajaran adalah ada 4 di sini: keeping track, checking up, finding out, dan summing up. Keeping track agar dapat menelusuri dan melacak proses belajar peserta didik sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua adalah dapat mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik, dapat mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan, kesalahan, dan kelemahan peserta didik, untuk menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Fungsi evaluasi pembelajaran yakni adalah fungsi formatif untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada pengajar sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial bagi peserta didik. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi sumatif untuk menentukan nilai atau angka kemajuan hasil belajar peserta didik dan sebagai bahan untuk memberikan laporan kepada berbagai pihak. Ada fungsi diagnostik untuk memahami latar belakang psikologis, fisik, dan lingkungan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, di mana hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan kesulitan-kesulitan tersebut. Yang keempat adalah fungsi penempatan, untuk menempatkan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang tepat, misalnya dalam penentuan program spesialisasi sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Ya, jadi itu adalah fungsi-fungsi dari evaluasi pembelajaran. Kemudian yang berikutnya adalah prinsip-prinsip evaluasi. Nah, prinsip-prinsip mengevaluasi yang pertama adalah kontinuitas. Nah, jadi kontinuitas dalam arti evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental, karena pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang kontinu. Oleh sebab itu, Anda harus melakukan evaluasi secara kontinu. Hasil evaluasi yang diperoleh pada suatu waktu harus senantiasa dihubungkan dengan hasil-hasil pada waktu sebelumnya, sehingga dapat diperoleh gambar yang jelas dan berarti tentang perkembangan peserta didik. Perkembangan belajar peserta didik tidak dapat dilihat dari dimensi produk saja, tapi juga dimensi proses, bahkan dari dimensi input. Kemudian yang berikutnya adalah komprehensif. Dalam melakukan evaluasi terhadap satu objek, Anda harus mengambil seluruh objek itu sebagai bahan evaluasi. Misalnya jika objek evaluasi itu adalah peserta didik,
maka seluruh aspek kepribadian peserta didik itu harus dievaluasi, baik yang menyangkut kognitif, efektif, maupun psikomotorik. Begitu juga dengan objek-objek evaluasi yang lain. Yang berikutnya adalah objektivitas. Dalam melaksanakan evaluasi, kita harus berlaku adil tanpa pilih kasih. Semua peserta didik harus diperlakukan sama tanpa pandang bulu, dan kita juga hendaknya bertindak secara objektif, apa adanya sesuai dengan kemampuan peserta didik. Sikap like and dislike, perasaan, keinginan, dan prasangka yang bersifat negatif itu harus dijauhkan. Evaluasi harus didasarkan atas kenyataan, ya, data dan fakta yang sebenarnya, bukan hasil manipulasi atau rekayasa. Kemudian yang berikutnya adalah valid dan reliable. Hasil dan dilakukannya evaluasi itu harus menggambarkan kondisi peserta belajar sesuai dengan sebenarnya. Menjadi pada pembelajar itu menjadi objek dalam berjalannya proses evaluasi tersebut. Kemudian dalam mengevaluasi, pembelajaran itu wajib dan harus dipercaya serta bisa menggambarkan kondisi para siswa atau peserta didik itu berlanjut terus-menerus meskipun dilakukan oleh pihak yang berbeda dalam waktu yang berbeda pula. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah edukatif. Dengan dilaksanakan program evaluasi dalam pembelajaran diharapkan dapat memberikan dorongan dalam mendidik oleh para siswa. Hal ini digunakan agar para siswa lebih semangat lagi dalam belajar. Pengertian dan sedikit penjelasan di atas diharapkan mampu membuat kita paham mengenai apa yang dimaksud dengan evaluasi pembelajaran, fungsi apa yang dimiliki, dan prinsip yang digunakan ketika proses tersebut berjalan. Jenis evaluasi pembelajaran. Dalam evaluasi pembelajaran, di sini bisa kita mengevaluasi dengan cara tes dan non-tes. Dengan cara tes bisa dengan tertulis, lisan, ataupun secara tindakan. Tertulis di sini ada terdiri dari dua, yakni uraian dan bentuk objektif. Nah, uraian bisa kita bagi lagi menjadi uraian bebas dan uraian terbatas. Untuk objektif bisa pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, melengkapi, atau jawaban singkat. Sedangkan lisan dan tindakan ini bisa kita lakukan dengan secara berkelompok ataupun secara individual. Untuk non-tes kita bisa melakukan dengan observasi, wawancara, skala sikap, dan yang terakhir adalah permainan. Jadi berikut ini adalah jenis-jenis evaluasi dari pembelajaran. Nah, untuk uraian, ya, soal uraian atau esai, ada yang bebas, ada yang terbatas. Contoh bebas seperti ini. Apa yang dimaksud dengan evaluasi? Yang terbatas, sebutkan 5 prinsip dari evaluasi. Pilihan ganda. Contohnya, dalam membahas soal pilihan ganda harus memiliki pilihan A, B, dan C. Benar salah, jomblo adalah keadaan seseorang ketika sedang tidak memiliki pasangan. Benar salah. Menjodohkan, ya, misalnya sayur, nanti dijodohkan sayur mayur, lauk pauk, pulang pergi. Melengkapi atau jawaban singkat, ya, tahun titik-titik adalah hari kemerdekaan Indonesia. Itu soal objektif. Tips melakukan evaluasi peserta belajar. Yang pertama, jangan menunggu pelatihan selesai untuk meninjau suatu kembali. Yang kedua, gunakan aktivitas tinjauan ulang singkat, saling berbagi pelajaran, gunakan teknik interaktif untuk mengevaluasi atau meninjau ulang, manfaatkan platform kuis online dalam bentuk permainan agar lebih mudah dan seru, misalnya Kahoot dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah berikan pujian kepada pembelajar ketika mengevaluasi. Saya sudah menyampaikan beberapa contoh kuis online atau membuat
kuis atau mengevaluasi secara online, bisa dengan Google Form, Socrative Teacher, Kahoot, Quizizz, Classmarker, ataupun Provoked Quiz dan lain-lain. Nah, ini adalah beberapa contoh aktivitas tinjauan ulang yang luar biasa atau evaluasi dengan cara permainan ya. Yang pertama misalnya dengan permainan abjad, mengolah resep kesuksesan, ini jawaban, ini pertanyaan, pengumuman layanan umum dan sebagainya. Kita lihat beberapa contoh. Yang pertama permainan abjad. Waktunya 10 menit. Sarananya, persiapkan kata berdasarkan abjad dari materi. Instruksi, mintalah para peserta untuk bersama-sama menyebutkan abjad secara urut. Setelah berapa detik, berteriaklah stop. Identifikasi berhenti di huruf apa dan mintalah kepada para peserta untuk menyampaikan materi dari kata yang diawali dengan huruf itu yang telah kita siapkan. Lakukan berulang kali dan sesuaikan dengan waktu yang ada. Yang kedua, ini jawabannya, ini pertanyaannya. Waktu 10 menit. Sarana, persiapkan daftar konsep dan istilah dalam pelatihan. Instruksi, buatlah kelompok atau tim. Masing-masing kelompok atau tim membuat pertanyaan dari daftar konsep dan istilah yang sudah kita siapkan. Setiap kelompok bergiliran mengajukan pertanyaan mereka pada kelompok tertentu dan kelompok lainnya menjawab secara singkat. Pertanyaan dan jawaban bergiliran antar kelompok sampai semua istilah yang kita buat sudah dipakai atau telah habis. Ya, ini adalah contoh beberapa evaluasi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Simpulan, evaluasi pembelajaran adalah upaya untuk mengetahui seberapa jauh peserta didik sesuai dengan kegiatan atau komponen pembelajaran. Evaluasi pembelajaran dapat dilakukan dengan tes ataupun dengan non-tes. Perhatikanlah tips melakukan evaluasi pembelajaran, dan agar tidak monoton, manfaatkanlah evaluasi pembelajaran dengan cara-cara yang menyenangkan. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.